Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Muhammad Mahdi, NPM 195/2007. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya dalam mata kuliah Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang berjudul Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap hubungan pemerintah pusat dan daerah. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Setelah DPR dan Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pengimplementasiannya masih menyisakan tantangan yang harus disiasati bersama. Salah satunya terkait kewenangan antara pusat dan daerah dalam hal penerapan dan pengimplementasiannya kebijakan-kebijakan yang diatur dalam Omnibus Law. Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja masih ada tantangan, khususnya ketika dibawa ke dalam konteks tata kelola antara pusat dan daerah. Undang-Undang Cipta Kerja dibutuhkan untuk mengatasi kondisi krisis yang terjadi saat ini. Perlu langkah yang cepat dan tepat dalam menjalankan Undang-Undang Cipta Kerja agar kesejahteraan yang dicita-citakan bangsa Indonesia bisa terwujud. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkecil rentan miskomunikasi dan miskoordinasi untuk mengaktifkan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja. Kewenangan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan norma, standar, prosedural, dan kriteria yang ditetapkan oleh pusat. Pencabutan kewenangan pemerintah daerah oleh pusat berisiko menimbulkan gejolak di daerah. Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat kelembagaan di daerah untuk menyikapi sejumlah kebijakan dalam undang-undang tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja memangkas kewenangan daerah. Desentralisasi yang historik terhadap semangat otonomi daerah yang bergulir sejak masa reformasi pada tahun 1998 menjadi corak kental pada Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Ada isu sentral perubahan undang-undang pemerintah daerah. Misalnya dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ditarik ke pusat. Kewenangan otonomi daerah tampak ditarik pemerintah pusat. Seluruhnya harus ada persetujuan dari pemerintah pusat. Kalau begitu maknanya lebih menekankan pada sentralisasi yang sangat tinggi. Kewenangan lainnya soal izin lingkungan yang diambil oleh pemerintah pusat. Izin lingkungan ditarik ke pusat. Kawasan ekonomi khusus juga dipangkas. Wilayah ekonominya tinggi, sementara seluruh aspek urusan Pemda ditarik ke pusat. Urusan nilai ekonomi untuk pilkada juga lenyap, tapi anehnya kepala daerah tidak ada yang protes. Omnibus Law Cipta Kerja terhadap trauma kolektif masyarakat Indonesia, padahal desain desentralisasi dan semangat otonomi daerah yang menjadi salah satu poin penting tuntutan reformasi dan bertentangan dengan pasal 18 dan pasal 18A, pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 174 Undang-Undang Cipta Kerja, dengan berlakunya undang-undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksana kewenangan presiden. Secara teoretik itu benar, tetapi baru pasal ini jangan sampai menghapus dosa pasal-pasal lain dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja lainnya, terutama yang memangkas kewenangan daerah lain. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, di antara pasal 1 angka 19 dan pasal 1 angka 20 disisipkan satu angka baru, yaitu angka 19A yang berbunyi
Standar adalah keputusan pejabat pemerintah yang berwenang atau lembaga yang diakui oleh pemerintah pusat sebagai wujud persetujuan atas penyataan untuk pemenuhan seluruh persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penafsiran tentang standar dimonopoli pemerintah pusat, sehingga terjadi penyeragaman yang menegasi ciri dan keberagaman yang berkembang di masing-masing daerah. Izin sendiri sebagai sebuah instrumen pemerintah memiliki makna intrinsik mengenai standar. Namun undang-undang ini memberi ruang bagi pemerintah pusat untuk merekomendasikan tafsir mengenai standar sesuai dengan selera investasi. Akan tetapi, standarisasi ini hanya bermodalkan keputusan subjektif. Ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dihilangkan sebagai syarat penggunaan diskresi bagi pejabat pemerintah. Penggunaan diskresi dalam upaya mencapai target investasi sebagaimana tujuan Omnibus Law Cipta Kerja akan melabrak semua aturan-aturan perundang-undangan ada. Ini semacam privilege bagi pejabat pemerintah untuk mengambil tindakan diskresi tanpa harus khawatir dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Kontrak sentralisasi begitu kuat dalam ketentuan pasal ini. Kendali perizinan mutlak berada di tangan pemerintah pusat. Sistem elektronik ini memang penting untuk memotong high cost ekonomi. Tetapi jika berada di bawah kendali pemerintah pusat dengan meminimalkan peran daerah justru sangat berbahaya. Investasi tidak akan mempertimbangkan aspek kepentingan daerah lagi, termasuk kehidupan masyarakat. Beberapa pasal yang menunjukkan corak sentralistik Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Pasal 39A Undang-Undang Cipta Kerja, pembinaan dan pengawasan terhadap izin standar, dispensasi, dan atau konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikerjasamakan dengan atau dilakukan dengan profesi yang memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan bidang pengawasan. Dalam pasal 250 Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam pasal 249 ayat 1 dan ayat 3 dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, azas materi muatan pengaturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pada pasal 251 agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, azas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, penyusunan perda dan perkada, berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 349 ayat 1, daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah dan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria kebijakan pemerintah pusat. Ada pasal 350 ayat 1. Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Untuk pasal 350 ayat 4, pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menggunakan sistem perizinan
berusaha secara elektronik yang dikelola pemerintah pusat. Di antara pasal 402 dan 403 disisipkan satu pasal, yakni pasal 402A yang berbunyi pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, serta daerah kabupaten atau kota sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Bagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Demikian presentasi dari makalah ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.